Halo guys, welcome back to my channel Raam Official. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang protista mirip hewan atau nama lainnya yaitu protozoa. Nah, ini video lanjutan yang kemarin ya guys. Nah, kemarin aku membuat video tentang ciri-ciri umum protista. Nah, bagi kalian yang nggak tahu protista itu apa, silahkan kalian nonton video ini dan aku akan membahas tentang protista mirip hewan pada video ini. Nah, kalau kalian tahu ya guys, ada protista mirip hewan itu yang membahayakan kepada manusia. Dan ada juga yang menguntungkan di kehidupan kita. Nah, pasti kalian penasaran, kira-kira protozoa mana yang bisa membahayakan ke manusia? Kemudian protozoa manakah yang menguntungkan di kehidupan kita? Apakah seseorang kalau terkena protozoa itu bisa menyebabkan suatu penyakit? Nah, kita akan membahas tuntas pada video ini. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kalian untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng pada channelku supaya aku bisa semangat lagi membuat video untuk kalian semua. Dan mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan ya bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan monetize ya guys, itu harapan dari aku. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya protozoa itu memiliki 4 filum. Ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, sama Sporozoa. Kita masuk kepada filum yang pertama yaitu Rhizopoda atau nama lainnya Sarcodina. Protozoa yang masuk pada filum ini itu memiliki ciri-ciri karakteristik bentuk pseudopodia. Kalau kalian ingin tahu pseudopodia itu apa sih? Nah, pseudopodia itu merupakan kaki semu yang digunakan sebagai pergerakan. Biasanya kayak gitu. Nah, selain digunakan untuk alat pergerakan, pseudopodia ini juga mampu mencari makanan sebagai kebutuhan dia. Nah, ini habitatnya ini berada di mana? Habitatnya itu di tempat-tempat yang lembab seperti di air laut, air tawar. Nah, aku kasih contoh spesies protozoa yang hidup di air tawar seperti Arcella, Diflugia, sama Heliozola. Nah, protozoa ini ternyata ada yang hidup di usus besar. Contohnya seperti Entamoeba coli, Entamoeba histolytica. Nah, kedua spesies ini itu berada di usus manusia. Nah, ceritanya kok bisa spesies Entamoeba ini masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa jadi karena manusia itu memakan makanan yang tidak higienis, belum bersih. Itu dihinggapi makhluk-makhluk mikroskopis yang berbahaya, ya kayak bakteri, kayak bisa jadi virus, kemudian parasit. Nah, salah satunya yaitu spesies Entamoeba ini. Untuk Entamoeba histolytica itu biasanya merugikan pada manusia. Dia bisa menyebabkan infeksi protozoa. Seperti contoh ketika kalian mau BAB, kalian mengeluarkan feses yang berdarah atau kotoran yang berdarah. Nah, tapi yang lebih bahayanya lagi, spesies Entamoeba ini bisa menggigit usus atau merusak usus. Sehingga bisa jadi kalian BAB bukan karena fesesnya yang berdarah, akan tetapi bisa dari usus kalian yang digerogoti sama makhluk protozoa itu. Nah, itu Entamoeba histolytica ya guys. Nah, kemudian untuk spesies Entamoeba coli itu bisa jadi merugikan sama menguntungkan. Kalau merugikan aku lupa, tapi yang jelas Entamoeba coli ini bisa menimbulkan penyakit infeksi protozoa. Nah, keuntungan dari Entamoeba coli di dalam keuntungan Entamoeba coli di dalam tubuh manusia yaitu dia mensintesis vitamin K serta memiliki kemampuan untuk membusukkan makanan. Nah, untuk filum Rhizopoda sudah selesai ya guys. Sekarang kita masuk kepada penjelasan yang berikutnya yaitu filum Ciliata. Nah, spesies yang masuk pada filum ini itu memiliki bentuk khas seperti memiliki rambut cilia. Nah, fungsinya rambut cilia ini yaitu alat pergerakan serta mencari makanan
makanan, sama halnya dengan pseudopoda tadi ya guys. Nah, selain memiliki rambut cilia, dia memiliki dua inti, ada yang makronukleus, ada yang mikronukleus. Nah, dari dua inti ini itu bisa membedakan itunya, kayak perkembangbiakannya gitu loh. Nah, makronukleus itu berkembangbiak dengan cara aseksual. Nah, sedangkan mikronukleus itu perkembangbiakannya secara seksual, yaitu dengan cara konjugasi. Nah, tapi uniknya ciliata ini memiliki kemampuan yaitu eksositosis. Eksositosis itu merupakan kemampuan silia untuk menyerap makanan. Dia menelan dengan proses fagositosis. Nah, proses fagositosis itu apa sih? Fagositosis itu merupakan proses penelanan mikroorganisme dan benda asing kemudian masuk ke dalam sel fagosit. Jadi yang membedakan dari keempat film ini, ciliata ini memiliki kemampuan itu tadi, eksositosis. Nah, contoh dari ciliata itu ada stentor. Stentor itu merupakan ciliata yang membentuk trompet. Kemudian didinium. Nah, contohnya didinium ini paramecium. Nah, setahuku paramecium ini juga merugikan di manusia, terutama dalam proses pembuangan air besar. Itu paramecium itu merugikan. Ya, mirip-mirip kayak spesies Entamoeba histolytica tadi, tapi kalau paramecium mungkin berbeda. Dan aku masih belum mengerti penyebabnya paramecium itu apa. Nanti kalau misalnya mengerti, aku akan share ke kalian. Kemudian ada bentuk vorticella. Nah, vorticella ini ciliatanya itu membentuk seperti lonceng. Nah, untuk film ciliata sudah selesai ya guys. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu filum flagellata, atau nama lain dari film ini yaitu filum Mastigophora. Nah, flagel, kalian pasti nggak asing dengan kalimat flagel ya guys. Seperti di bakteri itu ada flagel. Nah, kalau di bakteri itu flagel berfungsi sebagai alat pergerakan. Tapi kalau di protista ini flagellata itu masuk ke bulu cambuk. Nah, bulu cambuk ini selain digunakan sebagai alat pergerakan, dia merupakan alat penangkap makanan serta alat peraba. Nah, habitatnya berada di mana? Bisa di air tawar, bisa di air asin, atau tanah yang basah, tanah yang lembab. Nah, contoh spesiesnya yaitu ada Trypanosoma sp sama Trichomonas vaginalis. Nah, Trichomonas vaginalis merupakan protozoa yang merugikan banget di manusia. Nah, kok bisa aku bilang merugikan banget? Karena Trichomonas vaginalis ini bisa menimbulkan kanker pada vagina. Tak kasih gambaran ya guys, seperti untuk Trichomonas vaginalis ini kok bisa masuk kepada vagina. Nah, ini bisa jadi karena dua hal. Bisa karena faktor kepribadiannya, kemudian bisa karena pasangannya. Nah, kalau misalnya faktor kepribadian, misalnya kayak mau ke tempat lembab, malah habis dari tempat lembab kan dia tidak melakukan bersih-bersih pada dirinya gitu. Kayak habis ke tempat lembab tapi tidak membersihkan diri sendiri. Nah, kan di tempat lembab kan kita kan nggak tahu apakah ada makhluk parasitnya, atau ada bakterinya, atau ada virusnya, kan kita nggak tahu. Nah, bisa jadi karena faktor kepribadian itu tadi. Nah, kalau faktor pasangan, misalnya kayak seorang laki-laki habis ke tempat lembab, kemudian sama halnya tidak membersihkan diri sendiri ketika habis dari tempat lembab, kemudian berhubungan dengan pasangannya. Nah, bisa jadi waktu berhubungan itu di alat kelaminnya laki-laki itu kotor, tidak dibersihkan, sehingga bisa jadi masuknya lewat hubungan seksual itu tadi. Nah, sebenarnya Trichomonas vaginalis ini itu tidak hanya menyebabkan kanker aja, sebenarnya banyak. Tapi yang aku tahu memang Trichomonas vaginalis ini bisa menyebabkan kanker. Nah, selain Trichomonas vaginalis, ada juga yang namanya Trypanosoma sp. Kalau kalian ingin tahu tentang Trypanosoma, kalian bisa cek di videoku yang ini ya, tentang lalat penghisap darah. Karena spesies protozoa Trypanosoma ini itu bisa jadi di dalam lalat tersebut. Karena kan lalat itu ada yang menghisap darah dan ada yang lalat tidak menghisap darah, alias lalat yang kotor. Nah, spesies Trypanosoma sp ini itu vektornya dari lalat penghisap darah. Jadi kalau kalian digigit lalat penghisap darah, kalian bisa terkena penyakit Trypanosoma.
Untuk film Flagellata sudah selesai ya guys. Sekarang kita masuk kepada film Sporozoa atau nama lainnya Apicomplexa. Nah, protozoa ini itu memiliki kemampuan membentuk spora, kemudian dia itu berparasit atau menempel pada organisme yang lain. Tapi yang membedakan dari semua film ini, dia tidak memiliki alat pergerakan. Aku kasih contoh itu spesies Plasmodium. Nah, Plasmodium ini itu parasit pada sel darah merah. Nah, ketika Plasmodium sudah menempel pada sel darah, kalian bisa terkena penyakit malaria. Selain malaria, Plasmodium ini juga mampu bisa menimbulkan penyakit anemia. Karena kan Plasmodium ini menempel pada darah, sedangkan dia itu berparasit. Ya kan kalian tahu kan ya artinya parasit, sel darah merah yang rugi, tapi Plasmodiumnya yang menguntungkan. Nah, disitulah kalian akan terkena penyakit malaria dan bisa jadi terkena penyakit anemia. Nah, itu contoh film sporozoa yang merugikan di manusia. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Plasmodium ini masuk ke dalam tubuh manusia? Dia memiliki vektor yaitu nyamuk Anopheles. Jadi kalau misalnya kalian bingung, aku akan jelaskan gampangannya kayak gini. Ada nyamuk Anopheles. Nah, di dalam nyamuk Anopheles ini udah ada protozoa Plasmodium ini. Kemudian nyamuk Anopheles akan menggigit manusia sehingga nyamuk tersebut itu bisa menghisap darah. Nah, ketika menghisap darah, Plasmodium itu masuk ke dalam tubuh manusia dan akhirnya dia menempel pada sel darah merah. Oke, sekian dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng pada channelku supaya aku semangat membuat video untuk kalian semua. Bagi kalian yang tertarik pada gambaranku yang ini, kalian bisa kunjungi channelku Raam Drawing Official. Nah, di situ ada video time lapse gambar komik. Jadi kalau kalian memiliki hobi menggambar, suka baca komik, kalian bisa kunjungi channel Raam Drawing Official ini. Oke, terima kasih kalian telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.